Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan tema integrasi nasional sebagai parameter persatuan dan kesatuan bangsa yang beranggotakan saya Wilza Juniastin, saya Fitra Raselindo, saya Gusmi Benregit. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas besar pendidikan kewarganegaraan dengan mewawancarai warga sekitar. Apakah saudara tahu tentang integrasi nasional? Integrasi nasional itu kan merupakan penyatuan dan penggabungan dari contohnya kayak perbedaan pendapat gitu ya. Dari yang saya tahu itu sih. Integrasi nasional itu untuk menyatukan dari banyaknya suku dan budaya di Indonesia ini untuk menjadi satu kesatuan di Nusantara. Integrasi nasional adalah proses yang bertujuan untuk menyatukan berbagai kelompok, identitas, atau wilayah yang berbeda-beda di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, integrasi nasional mengacu pada upaya untuk menyatukan keberagaman suku, agama, bahasa, dan wilayah yang ada di negara kita. Penyatuan bangsa. Proses penyatuan. Ya, proses penyatuan bangsa bahwa kita adalah negara yang berdaulat mulai dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah bangsa Indonesia. Apa saja faktor utama yang menjadi penghambat proses integrasi nasional di negara kita ini? So, yang saya katakan tadi yaitu kayak perbedaan pendapat tentang misalkan yang baru-baru ini kayak contohnya pemilihan presiden gitu. Ada yang milih nomor 1, 2, dan 3 kayak gitu sih. Sebagai orang awam, yang menjadi penghambat integrasi di Indonesia itu karena Indonesia itu sangat luas, jadi di Indonesia itu sangat kaya dengan suku budaya. Untuk menyatukan keseluruhannya itu butuh upaya yang besar juga dari semua kalangan, pemerintah juga masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat integrasi nasional di negara Indonesia. Contohnya keragaman etnis dan kultural, kesenjangan sosial dan ekonomi, isu agama dan etnis, kurangnya kesadaran masyarakat, Kurangnya rasa hormat dan kurangnya rasa toleransi. Masih adanya diskriminasi antara suku bangsa dan perbedaan pandangan agama, itu termasuk penghambat integrasi kita di negara ini. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk saling mendukung integrasi nasional di Indonesia? Tentunya dengan menghargai pendapat dari masing-masing individu yang menyampaikan pemikirannya secara luas, terus juga bisa melakukan dengan cara musyawarah tentunya dengan menyampaikan pendapat-pendapat yang berbeda, terus kita bisa menghargailah pendapat orang lain. Saling mendukungnya dimulai dari diri sendiri, masyarakatnya kayaknya Bang. Dari masyarakatnya kita harus bisa menghargai budaya dari suku lain. Kalau di Indonesia kan terdiri dari banyak provinsi, jadi untuk menyatukan menjadi satu kesatuan itu harus menghargai budaya dari suku lain itu Bang. Untuk mendukung integrasi nasional di negara kita dapat melakukan beberapa hal. Contohnya penguatan pendidikan multikultural, mendorong dialog antar kelompok, promosi keterbukaan dan toleransi, dan pengembangan infrastruktur yang merata di negara kita. Tidak rasis dan Kita harus menerima perbedaan tersebut dijadikan suatu akar budaya kita, bahwa kita ini memiliki suku bangsa yang berbeda-beda, pandangan agama yang berbeda, dan satu tujuan cita-cita nasional kita. Bagaimana upaya pemerintah yang saudara ketahui dalam menjaga integrasi nasional ini? Seperti membuat mungkin infrastruktur yang infrastruktur yang menyatukan wilayah, mungkin Seperti jembatan ya, Kak? ya seperti jembatan, jalan tol gitu. Iya. Upaya pemerintah kayaknya dari event-event nasional Bang. Ada banyak event nasional yang saya tahu dibuat oleh pemerintah.
dengan memasukkan unsur-unsur budaya ke dalam event tersebut. Contohnya seperti pada saat upacara kemerdekaan atau di event-event pakaian tradisional lainnya, makanan dan lain-lain. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga integrasi nasional, di antaranya pendidikan nasional yang inklusif, kebijakan desentralisasi, program pembangunan yang merata, dan persamaan gender dan keadilan sosial, serta penegak hukum yang adil dan merata. Meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta, lalu menghargai sesama umat. Ya, saya rasa pemerintah sudah berusaha untuk menjaga integritas nasional, integritas bangsa ini. Eh, Misalnya kita sudah diajarkan untuk menerima perbedaan antar suku bangsa dan perbedaan praktek keagamaan. Apa peran pemerintah dalam membangun integrasi nasional di tengah banyaknya keragaman budaya di Indonesia? Tentunya buat itu tuh sangat penting ya bagi saya. Itu aja sih. Peran pemerintah tuh yang nomor satu kayaknya Bang. Jadi untuk menyatukan masyarakatnya memang yang paling utama tuh dari pemerintahnya. Kalau pemerintahnya nggak bisa menyatukan, bisa terpecah belah ya Bang, Indonesia ini. Pemerintah memiliki peran penting dalam membangun integrasi nasional di tengah keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Pertama, mendorong pendidikan multikultural, kebijakan dalam pembangunan, perlindungan hak asasi manusia, pemberdayaan kepemimpinan, dan penegakan hukum terhadap diskriminasi dan kekerasan etnis atau agama. Meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta, lalu menghargai sesama umat. Pemerintah sudah melakukan upaya untuk mempersatukan bangsa, yaitu misalnya dengan mengadakan event-event kebudayaan. Bagaimana pendidikan dapat berperan dalam memperkuat integrasi nasional dan memicu semangat persatuan di kalangan generasi muda? Tentulah itu sangat penting ya. Kalau nggak ada pendidikan mungkin nggak bakal bisa gitu kita ada apa namanya itu Integrasi nasional. nggak bakal ada itu integrasi nasional, karena kalau nggak ada pendidikan mungkin orang-orang tuh nggak bakal tahu gitu kayak dari segi pendapat tuh mungkin nggak ada yang mengalah atau Iya. nggak menghargai lah gitu istilahnya. Di pendidikan tuh mulainya dari yang paling bawah sekali ya Bang. Dari sekolah dasar tuh udah bisa ditanamkan kecintaan terhadap suku bangsa yang beragam ini Bang. Pendidikan memiliki peran kunci dalam memperkuat integrasi nasional dan membangkitkan semangat persatuan di kalangan generasi muda. Berikut cara di mana pendidikan memainkan peran penting. Pertama, pendidikan nilai-nilai kebangsaan, mendorong pendidikan multikultural, kegiatan infrastruktur yang mendukung integrasi pendidikan, pelatihan keterampilan sosial dan pemecahan konflik. Terakhir, penggunaan teknologi dan media yang bijak. Rakyat Indonesia harus dapat mempertahankan identitas negara. Pendidikan sangat penting untuk persatuan bangsa. Seharusnya sejak pendidikan dasar atau dari taman kanak-kanak kita sudah diajarkan tentang betapa Indonesia ini memiliki keanekaragaman baik dari segi bahasa, budaya. Apa yang terjadi jika integrasi nasional di Indonesia tidak terjalankan dengan baik? Kayaknya udah pasti negara ini tuh bakal terpecah belah, terus kayak semuanya pasti mau jadi nomor satu. Jika tidak terjalankan dengan baik, Indonesia ini udah bisa terpecah dari ujung timur sampai ujung barat ya Bang. Contohnya kayak yang terjadi di Papua sekarang ya Bang. Terus yang dari masa lampau dulu pernah sejarahnya Aceh juga pernah ingin keluar tapi bisa berhasil disatukan kembali Bang.
jika integrasi nasional di negara kita tidak berjalan dengan baik, pasti memiliki dampak negatif seperti ketidakstabilan sosial dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang terganggu, pecahnya kesatuan di negara kita, dan ketidakadilan sosial yang lebih besar. Negara Indonesia akan terpecah belah dan muncul perseteruan. Ya, kalau integrasi nasional kita tidak berjalan dengan baik, mungkin kedaulatan negara kita akan terancam. Apa dampak globalisasi terhadap integrasi nasional suatu negara? Dampaknya ya, mungkin ada dua sisi ya, dampak baik buruknya pasti ada gitu. Dampak baiknya ya makin banyak lah orang menghargai pendapat orang lain gitu. Dampak buruknya mungkin ada sebagian orang yang gimana ya, pemikirannya tuh nggak sesuai dengan yang zaman sekarang gitu, nggak mengikuti zaman lah gitu. Dampaknya tuh nggak bisa dibendung Bang, soalnya teknologi sama informasi kan berkembang terus setiap harinya. Jadi jika masyarakatnya tidak bisa menjaga budaya masing-masing, bisa tergerus, bisa bercampur aduk semuanya. Dampak globalisasi terhadap integrasi nasional sangat bervariasi. Misalnya pembaruan budaya, pengaruh media dan teknologi, pasar global dan ekonomi, migrasi dan mobilitas. Cara pandang orang lain mungkin, atau mengubah nilai dan sikap seseorang. Kita harus lebih meningkatkan jati diri bangsa kita di mata dunia. Thank you. See you next time.